Shalom, selamat pagi. Kita bertemu dalam ibadah kita. Saya percaya sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang telah berlalu, Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Amin. Kita bersyukur hari ini kita merayakan Jumat Agung. Kita bersyukur Tuhan sudah mati bagi kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau menaikkan setiap pujian syukur kita untuk hormat kemuliaannya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai hari ini Kau sudah baik dalam hidup kami ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap pujian syukur kami Tuhan untuk membalas kebaikan-Mu ya Bapa. Kuasai kami dari awal sampai pada akhirnya ibadah kami ya Bapa, dan biarlah hanya Roh-Mu saja yang bekerja di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji membesarkan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita mau menaikkan pujian syukur kita. Menyembah Dia, haleluya. Karena terlalu besar kasih-Nya dalam hidup kita. Dia rela mati untuk ganti tebus dosa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Katakan, telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Amin, haleluya. Kau menderita bagi kami Tuhan. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Oh, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu besar darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar.
terlalu besar, kasih-Mu makasih Tuhan, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, amin, dalam hati. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, amin, dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini, amin, ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu ajaib. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kami boleh beribadah pagi hari ini untuk memperingati Jumat Agung, bagaimana Kristus sendiri yang sudah rela mati di kayu salib menebus setiap dosa, pelanggaran, kesalahan, bahkan kutuk kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang hadir di setiap rumah dari jemaat-Mu untuk memberkati kami semua. Dan kami semua boleh siap untuk mendengar kebenaran firman Allah, bahkan menerima perjamuan nanti. Kami yakin Tuhan lawatan-Mu nyata, yang lemah boleh mendapatkan kekuatan, yang berbeban berat mendapat kelegaan, yang terikat mendapat kelepasan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Bahkan Tuhan menyatakan isi hati-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu lebih dalam lagi buat kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba untuk menjadi saluran yang bersih layak bagi kami semua saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus sudah rela datang ke dunia dan membuktikan kasih-Nya dengan mati di kayu salib. Dia menebus kita bukan dengan emas perak permata, tetapi Dia menebus kita dengan tubuh dan darah-Nya sendiri. Dan saat ini saya percaya dari setiap kita akan lebih lagi mengenal Tuhan, akan lebih lagi mengasihi Tuhan. Saya mau kita semua memahami dari rangkaian Paskah ini, khususnya Jumat Agung ini, ya, supaya kita boleh sungguh percaya kepada Tuhan dan kita menerima segala anugerah yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Saya ajak kita semua bersama-sama membuka Yesaya 53 ayat 3 sampai yang ke-6, ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah,
dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin. Saudara, apa yang ditulis dalam kitab Yesaya ini menggambarkan penderitaan yang akan dialami oleh juru selamat, oleh Tuhan Yesus beberapa ratus tahun kemudian. Saudara, kalau kita perhatikan, ini bukan tulisan manusia biasa. Kalau bukan diilhamkan Allah, kalau bukan dari roh Allah sendiri, mana mungkin Yesaya bisa menuliskannya di dalam kitab tersebut. Dan saat ini saudara, saya mau ajak kita semua memahami tahapan-tahapan yang Tuhan Yesus alami dalam kehidupannya ketika dia mau menebus manusia dengan tubuh dan darahnya. Tadi dikatakan, ia dihina, dihindari, ya, dia menderita kesengsaraan, orang menutup mukanya terhadap dia karena mungkin tidak tahan lagi untuk melihatnya. Ya, penyakit kita ditanggungnya, semua kesengsaraan kita. Padahal dikira dia kena tulah, dia melakukan kesalahan, dikiranya dia menghujat Allah dan lain-lain ya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan manusia, dia diremukan oleh karena kejahatan manusia. Kenapa? Karena manusia sesat seperti domba, masing-masing mencari jalannya sendiri. Ya, tetapi Tuhan Yesus rela datang ke dunia dan menimpakan semua dosa manusia itu kepada dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa boleh mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, saya ajak kita semua melihat tahapan apa saja yang dialami. Saya menyimpulkan ada 7 tahap sedikitnya. Yang pertama adalah tahap di Taman Getsemani. Di dalam Markus 14 ayat 34 sampai 36 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Tahap pertama dari penderitaan Yesus dimulai di Taman Getsemani, ketika dia harus mengalami dihianati oleh muridnya, ketika dia harus mengalami dihindari oleh murid-muridnya juga. Kita tahu ketika Yesus ditangkap apa yang terjadi. Ada murid yang lari sampai lupa atau meninggalkan bajunya. Ya, ada murid juga yang kabur sedemikian rupa. Bahkan kita tahu ada klimaks yang diceritakan juga. Petrus yang tadinya orang yang berkata bahwa dia rela mati bersama Tuhan, tapi dia menyangkal Yesus. Saudara, ini adalah tahapan yang tidak enak yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ya, dia dihindari dikatakan di situ. Ketakutannya luar biasa. Dia mengalami stres tingkat teratas sampai-sampai mengalami hematohidrosis. Keringatnya keluar bercampur dengan darah karena pembuluh darahnya pecah. Saudara, ini adalah titik di mana ketakutan terbesar. Karena Yesus adalah Allah, jangan lupa. Dia tahu apa yang akan dia alami kemudian. Penderitaan hebat untuk menanggung dosa manusia harus dia jalani. Dan semuanya dimulai dari Taman Getsemani. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus di situ pun berdoa kepada Bapa. Ya Aba, ya Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan tentunya. Tetapi dikatakan apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Tuhan Yesus tetap taat kepada kehendak Allah. Dia tetap mengikuti dan dia tetap konsisten dengan rencana penyelamatannya bagi kita semua. Itu tahap yang pertama. Lalu kita masuk tahap yang kedua. Dia diadili dan dihina. Ya. Di dalam Markus 14 ayat 61 sampai 65 saya bacakan buat kita semua. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa.
Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Ayat 65, lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Saudara, Yesus dihina sedemikian rupa. Dia menjadi olok-olokan banyak orang. Mukanya ditutup, dipukuli sedemikian rupa. Sambil dijadikan guyonan, main tebak-tebakan siapa yang memukulnya dan lain-lain. Sebuah penghinaan yang luar biasa. Dia dihujat sedemikian rupa. Padahal dia datang untuk menyelamatkan manusia. Ya, ketika Tuhan Yesus diadili, tidak didapati kesalahan, pelanggaran yang dia lakukan. Tetapi Pilatus menyerahkan kepada orang-orang Yahudi yang berteriak-teriak, "Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Ya, dan demi untuk menjaga tidak terjadi chaos, kerusuhan dan lain-lain, Pilatus cuci tangan, saudara, diserahkan Yesus kepada orang Yahudi untuk disalibkan. Ya, dan dikatakan orang menutup muka terhadap dia dalam kitab Yesaya tadi yang kita sudah baca. Kenapa, saudara? Sejak di pengadilan, Tuhan Yesus sudah mengalami aniaya yang cukup besar, saudara. Dia menerima banyak sekali pukulan di wajahnya. Bahkan dalam sebuah catatan dikatakan tulang pipinya retak, tulang hidungnya patah, matanya bengkak dan lain-lain. Dan kita tahu tidak ditemukan satu kesalahan apapun. Tetapi akhirnya Yesus tetap disalibkan, menggantikan Barabas yang seharusnya dihukum mati disalibkan. Tetapi Yesuslah yang akhirnya disalibkan. Saudara, ini adalah sebuah titik penghinaan di tahap 2, di mana dia boleh mengalami dianiaya, dia boleh mengalami diadili, dihina dan lain-lain. Ya, ini adalah titik yang sangat-sangat menyakitkan tentunya. Dan yang ketiga, saudara, tahap ketiga, Yesus masuk dalam siksaan besar. Ya, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban Yesus adalah ketika jubahnya dibuka dan dia dihukum cambuk. Ada 2 algojo bergantian mencambuk dia. Dan kita tahu cambuk orang Romawi adalah cambuk yang memiliki tali atau kulit 5-6 lembar. Lalu di ujungnya itu ada tulang-tulang seperti kail, bahkan ada yang besi ujungnya. Ketika cambuk itu dipukulkan ke punggung orang, cambuk itu akan tertancap di kulit. Dan ketika ditarik kembali, cambuk itu akan merobek kulit. Dan mungkin ada kulit daging yang terbawa di ujung cambuk yang adalah besi atau tulang tadi. Sungguh penderitaan yang luar biasa, bukan? Yesus masuk dalam siksaan yang besar. Dan dilakukan berpuluh-puluh kali. Ya, Yesus tentu bermandikan darah waktu itu. Darah segar keluar banyak di punggungnya. Ini adalah tahap ketiga di mana Yesus boleh mengalami penderitaan yang hebat. Siksaan yang luar biasa. Di dalam Markus 15 ayat 17-19 firman Allah berkata, "Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, 'Salam, hai Raja orang Yahudi.' Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembah dia." Setelah dicambuk, Yesus dibuatkan mahkota duri, dipasangkan di kepalanya dan dipukul juga, saudara. Jadi dalam keadaan yang seperti itu tentu duri-duri itu tertancap di dahi dan di sekeliling kepalanya. Dan kesakitan yang sangat luar biasa pastinya, saudara, dialami oleh Tuhan Yesus. Jangan bicara darah, tentu darah akan mengalir bercucuran di mana-mana. Itu tahap ketiga, di di mana Yesus mengalami siksaan tubuh yang luar biasa, ya.
Nah, tahap yang keempat apa yang Tuhan Yesus alami, di mana dia harus memikul salib menuju Golgota atau Bukit Tengkorak. Tuhan Yesus harus memikul salib yang diperkirakan beratnya 50 kilogram dalam keadaan mata bengkak. Tulang pipinya mungkin patah retak. Ya, lebam-lebam, darah di mana-mana, dengan tubuh yang penuh dengan cabikan dari cambuk. Ya, jangan lupa mahkota duri yang melingkar di kepalanya. Darah memenuhi sekujur tubuhnya. Ya saudara, dan dia juga tidak tidur semalaman. Dalam keadaan seperti itu dia tetap harus memikulnya. Di sekelilingnya penuh dengan orang-orang yang menghina, yang menghujatnya, yang mencacinya, meludahinya, dan terus sepanjang perjalanan itu dia harus mengalami penderitaan hebat, saudara. Ya, ini yang dialami oleh Tuhan Yesus. Di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7 dikatakan, ia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Tuhan Yesus tidak protes, saudara. Tuhan Yesus tidak komplain dengan apa yang dia alami. Tuhan Yesus diam. Tuhan Yesus menjalani semuanya dengan taat, dengan setia. Ya, itu tahap yang keempat, saudara. Tahap yang kelima, masuk dalam penyaliban. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Tentu sakitnya sangat luar biasa. Darah mengalir dengan hebatnya tentu ya saudara. Dan kita tahu apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Banyak orang-orang medis yang berkata bahwa ketika seseorang disalib, tangannya dipaku, kakinya dipaku. Dan dia harus membentangkan tangannya di atas kayu salib. Dia harus menahan dirinya ketika salib itu diberdirikan. Harus menahan dirinya ke bawah. Sambil dia harus meregangkan dadanya untuk bernafas. Dia menahan karena kakinya tidak akan bisa menumpu dia. Dan tangannya pun tidak sanggup menumpu. Jadi dia harus sedemikian rupa dia harus mengatur antara tangan kanan, tangan kiri dan kakinya untuk tetap dia bisa ada di situ bertahan. Dan saudara, apa yang Tuhan Yesus alami? Untuk bernafas pun dia kesakitan. Ada cairan yang memenuhi jantungnya, paru-parunya mungkin. Dalam kondisi penuh dengan darah, dia juga harus tetap bernafas. Dan mungkin setiap tarikan nafasnya adalah penderitaan yang hebat karena sakitnya pasti luar biasa. Saudara, Tuhan Yesus alami semuanya itu. Ya, dan kita tahu di bawah semua orang menghina dia. Imam-imam menghina dia. Bahkan penjahat yang di sebelah kanan kirinya pun menghina dia. Saudara, ini adalah penderitaan yang hebat. Ketika Tuhan Yesus mengalami siksaan, ketika Tuhan Yesus mulai dari Taman Getsemani, dia harus menjalani semua siksaan tubuh yang luar biasa. Dan saudara, tahap keenam menurut saya ini adalah tahap yang paling berat yang dialami oleh Tuhan Yesus. Apakah itu? Ya, dia terpisah dengan Bapa. Di dalam Matius 27 ayat 45 dan 46 dikatakan, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin penderitaan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Dijual bahkan oleh Yudas. Mungkin ada muridnya yang dia juga kasihi tapi menyangkal dia. Adalah sebuah kesedihan yang dialami oleh semua orang. Mungkin juga ketika dia mengalami cambukan, pukulan, ludah, bahkan hinaan, cacian, hujatan. Dia harus terima semuanya. Dan semua itu sangat menyakitkan. Tetapi yang paling menyakitkan dalam hidupnya, yang paling berat buat dia adalah apa saudara? Dia berpisah dengan Bapa. Langit menjadi gelap. Ya, dari jam 12 sampai jam 3 langit menjadi gelap. Dan sepertinya Bapa tidak ada bersama dia. Karena mungkin Bapa pun memalingkan wajah. Tidak bisa, tidak tega
melihat penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Bapak melihat begitu besar dosa manusia ini yang harus ditimpakan dan ditanggung oleh Tuhan Yesus. Saudara, keterpisahan dengan Bapa adalah satu perkara yang paling berat. Oleh karenanya di dalam hidup kita pastikan jangan pernah terpisah dengan Bapa. Mungkin kita banyak alami pergumulan dalam hidup kita. Mungkin kita alami juga ada sakit penyakit. Mungkin kita alami kesulitan demi kesulitan. Tapi dengar, pastikan bahwa kita tidak pernah terpisah dari Tuhan. Karena terpisah dari Tuhan itu membuat kita menjadi tidak kuat. Membuat kita menjadi kehilangan harapan. Bahkan Tuhan Yesus pun di sini berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Saudara, mari biar pada saat ini saudara, apa yang Tuhan Yesus alami, biarlah kita juga boleh sikapi dengan baik. Jangan pernah terpisah dengan Tuhan, dengan Bapa. Kalau Tuhan Yesus terpisah dengan Bapanya karena dia menanggung dosa manusia. Tetapi ada banyak manusia terpisah dengan Tuhan, dengan Bapa. Karena apa? Yesaya 59 mengatakan, dosa dan pelanggaran kita lah yang memisahkan kita dari Tuhan. Saudara, mari pada saat ini kita lebih bersungguh lagi. Ya, Tuhan Yesus sudah rela mengalami untuk beberapa saat terpisah dari Bapa. Dan dia menanggung setiap dosa manusia, dosa kita semua. Ini adalah tahap terberat menurut saya. Ya, dan tahap yang ketujuh yang terakhir adalah tirai bait Allah terbelah. Dalam Lukas 23 ayat 45-46 dikatakan, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Ini menandakan ada jalan menuju kepada Bapa. Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Melalui kematian Tuhan Yesus kita beroleh jalan masuk dari ruang kudus ke ruang maha kudus. Ya, kita beroleh kehormatan, privilege. Kita beroleh kasih karunia. Oleh karena apa? Karena kasih Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib, saudara. Yesus melakukan semua ini karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena Bapa mengasihi kita. Karena sungguh kita ini adalah manusia ciptaannya yang dikasihinya. Dia mau supaya kita boleh berdamai dan mendapatkan kehidupan yang sudah Tuhan siapkan, rencanakan sejak semula. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 firman Allah berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah alasan kenapa Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan kita semua, bukan? Yesus rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Karena apa? Karena kasihnya kepada kita semua. Dalam Efesus 5 ayat 2 juga dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Oleh karenanya dalam peringatan Jumat Agung ini, ingat saudara, penderitaan yang Tuhan Yesus alami, semua dilakukan karena Dia mengasihi kita. Karena Dia mau menyelamatkan kita, saudara. Alasan yang berikutnya kenapa Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Karena Tuhan Yesus tahu, karena Bapa tahu, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri.
Ya, tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena kekuatannya sendiri. Tidak mampu. Ya, oleh karenanya Tuhan Yesus diutus datang untuk menyelamatkan kita. Dalam Efesus 2 ayat 4-6 firman Allah berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saudara, kasih Kristus yang luar biasa diberikan buat kita. Karena Bapa tahu manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh kasih karunialah kita diselamatkan. Dan kalau hari ini kita boleh tetap percaya Tuhan, hari ini kita boleh beribadah, dengar baik-baik. Semua karena kasih Kristus buat kita. Karena Tuhan Yesus sudah datang buat kita. Dia menyelamatkan kita semua. Baiklah, dalam peringatan Jumat Agung ini, kita sungguh mengingat bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia sudah memberikan tubuhnya, darahnya tercurah bagi kita semua. Supaya kita tidak hidup lagi seperti domba yang sesat, yang mencari jalannya sendiri. Tetapi kita mengikut jalan yang sesungguhnya. Jalan yang lurus, jalan kebenaran dan hidup. Yesus Kristus adalah jalan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, baiklah kita terus berdoa. Kiranya Tuhan terus menuntun kita untuk semakin mengenal Tuhan dan hidup di dalam kasih-Nya. Supaya kita tetap membawa kematian Kristus dalam hidup kita. Dan kita boleh hidup dalam kebangkitannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Membuat kami semakin menyadari bahwa kami berarti dan berharga di mata-Mu Tuhan. Karena Engkau sendiri yang sudah rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Dengan penderitaan hebat yang Kau alami, di mana Engkau dihindari, dihina, dihujat, bahkan Engkau tidak lagi dapat dilihat, tidak masuk hitungan, karena muka-Mu hancur, penuh dengan pukulan, penuh dengan darah. Cambukan Kau terima, mahkota duri, paku di kaki dan tangan-Mu, bahkan lambung-Mu tertusuk. Tuhan, kami percaya Tuhan, penderitaan hebat yang Kau alami, terlebih lagi Engkau rela terpisah dengan Bapa beberapa saat lamanya, demi untuk menyelamatkan kami semua. Biarlah kami yang masih hidup ini Tuhan, kami boleh semakin lagi menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami tidak main-main lagi dengan kekristenan, kami tidak main-main lagi Tuhan dengan apa yang ada dalam hidup kami. Melainkan kami boleh lebih fokus lagi untuk lebih mengenal dan mengasihi Engkau. Untuk hidup benar dan taat kepada firman-Mu Tuhan. Ajar kami, dalam kelemahan kami percaya Roh-Mu yang kudus akan terus menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah dalam peringatan Jumat Agung ini, kami semua boleh semakin lagi mengasihi Engkau melebihi semua yang ada di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita juga mau menerima perjamuan kudus sebagai bukti nyata bahwa tubuh dan darah Kristus sudah diberikan bagi kita semua. Baiklah kita nanti menerima roti dan anggur dengan cara yang benar dan layak. Pastikan tidak ada dosa, pelanggaran, kesalahan apapun, supaya kita boleh menerimanya. Roti dan anggur ini dengan sungguh berkenan di hati Tuhan. Berkat-berkat anugerah Tuhan boleh kita terima dengan sempurna. Mari sebelum kita makan roti ini kita berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami juga bersyukur kalau sebentar kami boleh menerima perjamuan kudus. Sebelum kami makan roti dan minum anggur ini, kami mohon ampun untuk segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan.
baik dengan pikiran, perasaan, perkataan maupun perbuatan kami. Kuduskan kami semua Tuhan, dengan kuasa darah-Mu, supaya kami sungguh layak menerima perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan sungguh percaya kita menerima tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib yang menebus segala dosa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi dengan penuh hormat juga di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara kekasih, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan sungguh menerima darah penebusan Kristus sambil kita berjanji untuk menjadi saksi Tuhan sampai Ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sempurna yang Kau sudah berikan buat kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang kami juga terima. Kami menerima tubuh dan darah Kristus yang sudah terpaku dan tercurah di kayu salib bagi penebusan dosa kami. Sehingga kami boleh dipersekutukan dengan Engkau Tuhan dan satu dengan yang lain menjadi tubuh Kristus di mana Yesus Kristus adalah kepala atas kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu ini. Kami percaya kami sudah mendapat kekuatan yang baru, mendapat kelepasan, mendapat kesembuhan, kami mendapat pertolongan, bahkan kami mendapatkan roh yang baru yang menyala-nyala untuk mengasihi Engkau Tuhan. Mari Bapa, berikan kami terus hati yang baik, yang semakin mengenal dan mencintai Engkau melebihi segalanya. Kami percaya hidup kami akan menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi teladan yang baik. Kemana kami pergi, Tuhan membawa kami. Kami menyerahkan hidup kami yang adalah kepunyaan-Mu Tuhan, untuk Tuhan pakai menjadi alat yang penuh kuasa dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi setiap jemaat-Mu di rumah-rumah dimanapun berada. Tuhan yang melawat, Tuhan menyatakan pribadi-Mu lebih lagi. Bahkan kami yakin Tuhan apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan tolong semuanya. Sehingga kami semua boleh berkemenangan di dalam Engkau. Kematian Kristus memberikan kelepasan buat kami. Kematian Kristus memberikan kemenangan buat kami. Dan kami yakin Tuhan, penebusan yang Kau lakukan adalah sempurna dan cukup buat kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi Gereja Betel Indonesia, kiranya Tuhan akan terus melawat dan memakai GBI. Berkati Ketua Umum kami Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham bersama keluarga, bersama dengan pengurus BPP, bersama dengan seluruh ketua BPD dan BPLN dimanapun berada, bahkan seluruh MP, MPL, dan seluruh pejabat, gembala, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua dan pakai kami untuk dengan sehati menuntaskan amanat agung-Mu Tuhan. Berkat-Mu atas Indonesia juga Tuhan. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus mengalirkan kemana Tuhan mau. Keputusan atas negeri ini biarlah Tuhan yang menetapkannya. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakil, bersama dengan pimpinan pusat sampai ke pemerintah daerah. Kiranya Tuhan terus melawat Indonesia. Anugerahkan pertobatan yang benar, hujan keselamatan atas Indonesia. Berikan roh yang takut akan Allah bagi para pemimpin kami, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, lakukan apa yang Kau pandang baik bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus, pengorbanannya dan teladannya yang ajaib bagi kita. Bahkan penyertaan, kuasa kemenangan, sukacita berlimpah dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Apa yang kau butuhkan Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat, dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama berkata, amin. Selamat Jumat Agung saudara, Tuhan Yesus memberkati.